كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء Baik, teman-teman semua yang tidak berkendala sinyal, silahkan di-on-kan videonya terlebih dahulu. Insya Allah sudah di pertemuan ke-16 ya, di workshop sholat khusyuk, Insya Allah. Alhamdulillah, sudah ada yang hadir on video, sudah ada Bu Atik dan Bu lupa. Ibu namanya diganti dulu, namanya masih Opo. Saya lupa namanya. Kau maafkan ya. Dan ibu-ibu yang lain. Begitupun teman-teman yang bergabung di ruang Facebook, selamat bergabung di pertemuan workshop pertemuan ke-16. Baik teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah Allah izinkan Allah di pertemuan ke-16 ya, di workshop sholat khusyuk. Salawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman, di pertemuan ke-16 ini marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. Baik teman-teman, seperti biasa, silahkan ya kita sedikit merefresh dulu, mereview di pertemuan kemarin, di pertemuan ke-15. Ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, saya persilahkan kepada teman-teman yang hadir di hari kemarin. Ada Bu Dila, ada Bu Atik, ada Teh Hawa, ada Teh Yona PKU, ada Bu Suliah. Ini yang hadir di kemarin nih. Silahkan. Bu Atik, boleh Bu Atik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mencoba mereview di pertemuan yang kemarin. Sebenarnya ada sedikit yang pelajaran di pertemuan yang ke-15. Jadi pertemuan kemarin itu membahas tentang gerakan khusyuk dalam gerakan. Ya, ada 3 kan, khusyuk dalam, ya pokoknya pertemuan kemarin khusyuk dalam gerakan gitu ya, khusyuk dalam gerakan. Di mana khusyuk dalam gerakan itu kita harus melakukan gerakan sholat itu persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu harus tenang dan sempurna, kemudian pandangan tertuju ke tempat sujud, tidak dangah gitu, kemudian tidak larak-lirik ke mana-mana, tapi harus fokus. Kemudian badan kita juga harus tegap, tidak miring-miring, tidak goyang-goyang. Jadi harus tegap. Kemudian khusyuk dari gerakan itu dimulai dari gerakan Allahu Akbar. Itu dari gerakan Allahu Akbar itu adalah bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allahu Akbar, kemudian menyimpan tangan di dada, itu di mana tangan kanan di atas tangan kiri ini merupakan bentuk terasa takjim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gerakan ruku itu adalah sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan i'tidal, yaitu mengangkat kedua tangan begini, itu bentuk bahwa kita itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gerakan sujud di mana gerakan sujud itu kepala ada di bawah, kemudian pantat kita itu di atas, bentuk bahwa kita itu makhluk yang hina, kita itu memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kepada Allah, bahwa kita itu adalah makhluk yang hina. Kemudian gerakan duduk di antara 2 sujud, yaitu di mana di gerakan tersebut kita fokus melihat ke sajadah, ya fokus. Kemudian itu adalah sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahiyat awal, tahiyat akhir itu adalah bentuk pengakuan kita bahwa Allah itu Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul kita gitu. Kemudian terakhir gerakan salam, yaitu bentuk bahwa kita itu menyayangi sesama kaum muslimin, yaitu dengan mendoakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dengan mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan. Itu bentuk bentuk bahwa kita itu mendoakan kepada saudara-saudara kita. Itu mungkin kemarin yang ininya yang saya tangkap. Kemudian di sholat juga harus tumaninah, tenang gitu, tidak tergesa-gesa, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Atik dari Tangerang Selatan, Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan ke-16 oleh Bu Dewi. Mangga kepada Bu Dewi saya persilahkan untuk melanjutkan di pertemuan ke-16. Mangga Bu Dewi. Ya, baik Teh Yani. Kita kerudungnya sama merah. Iya. Hati dong. Nggak jadi, ganti dulu. Ya, Masya Allah. Ya, Teh Yani udah ngeduluin saya, teman-teman udah mudik Teh Yani ya. Dulu saya ditinggalin di Bogor ya. Baik, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, di sini ada siapa, Bu Puji, ada Linda ya. Boleh dong nyalain kameranya. Ada Iin mana nih ya. Bu Sulia, saya sebutin satu-satu nih.
ada Ibu Sih Mailani ya, terus Mbak siapa Bu Reni. Nah, mumpung masih bisa disebutin ya Teh Yani, kita colek aja biar nyalain kamera aja ya. Banget. Iya Nah, Ibu kalau udah banyak maaf sebutin ini satu-satu habis nih ya Yani waktunya. lagi ngelonin cucu dulu sambil nyimak dulu. Aduh. Iya, ngelonin cucu ya, bukan cucunya Ya ngelonin Bu. neneknya ya. Iya. Baik, nah kemarin sudah husu bacaan ya. Sebetulnya teman-teman husu gerakan ya. Sebetulnya tentang husu gerakan itu kalau mau dibahas lebih banyak lagi ya. Masih banyak yang bisa kita bahas ya, tapi insya Allah kemarin sudah jadi bekal awal aja ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa belajar lagi lah dengan yang lain ya. Tapi ada tambahan sedikit aja tentang husu gerakan ya. Dikatakan oleh Rasulullah ya, ketika kita itu sudah qomat ya. Nah ini ada hadisnya. Apabila kamu mendengar qomat, datangilah sholat dengan tenang dan penuh kewibawaan. Oh coba ya, sampai begitu. Datanglah dengan tenang dan penuh kewibawaan. Mau datang menghadap kepada sang kekasih atau kepada sang raja ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman silakan teman-teman men-setting hati lebih nyaman, lebih terasa syahdu mau ketemu sama raja atau ketemu sama kekasih. Ya, nanti settingan berikutnya gitu terus ya. Maksudnya settingan berikutnya itu ketika kita takbir. Nah, berarti lagi berpasrah kepada raja, raja mau ngapain deh, atau sama kekasih, lagi berpasrah sama kekasih kita. Kita yakin banget tuh kekasih kita itu pasti memilihkan yang terbaik buat kita. Nah ya, jadi gitu. Kalau mau temanya adalah raja, sampai kita salam temanya raja. Ya, settingannya raja gitu. Ya, kalau mau temanya kekasih, settingannya kekasih sejak awal. Ya, teman-teman silahkan memilih aja. Nanti lebih nyaman, lebih khusyuk, lebih syahdu tuh yang mana? Ya gitu. Tadi apa? Datanglah dengan wibawa ya. Dan janganlah tergesa-gesa. Apa yang dapat kamu ikuti, sholatlah, dan apa yang tertinggal lengkapilah. Ya, jadi masbuk aja, ya gitu. Dan satu lagi dalam hadis riwayat Hakim ya, kalau artinya ya gini, sebelum hadisnya nih, hindarkan gerakan yang tidak diperlukan, yang selain gerakan sholat. Memang kan kita masih dibolehkan gitu ya melakukan gerakan lain selain sholat, selain gerakan yang fardu, tapi itu kalau dibutuhkan banget, seperti misalnya menggaruk, menguap, menoleh, melirik ya, dan lain-lain, kecuali itu dilakukan kecuali terpaksa ya boleh. Orang yang melakukan gerakan lain kecuali terpaksa selain dari gerakan sholat menunjukkan hati yang tidak khusyuk. Jadi misalnya pas lagi sholat ya, kadang-kadang ada gini nih, badannya gini-gini ya, atau apa gitu ya, dikit-dikit gerakin mukena, dikit gerakin ini gitu-gitu ya. Nah ada yang sholat tuh begitu. Dikatakan dalam sebuah hadis ya, kalau hati orang ini khusyuk, tentu anggota-anggota tubuhnya akan ikut khusyuk pula. Jadi sebetulnya banyak ada gerakan lain di luar sholat tanpa itu sebuah kebutuhan, itu menunjukkan hatinya nggak khusyuk. Ya dia masih sibuk-sibuk betulin ini. Anda kan mungkin kita pernah begitu ya, sholat itu sibuk apa. Nah itu menunjukkan ketidakkhusyuan. Maka perhatikan betul gerakan sholat kita. Ya. Nah sekarang masuk ke khusyuk bacaan. Nah bagusnya teman-teman, saya pernah nyampain belum ya, saya lupa ya. Bagusnya teman-teman punya buku bacaan sholat ya. Kan itu udah jelas tuh ada bacaannya. Atau teman-teman bisa ngeprint ya, cari yang bentuknya PDF mungkin di Google. Nah di print tuh bacaan sholat dari mulai takbir. Nah di print, lalu nanti teman-teman bisa coret-coret tuh tambahan-tambahannya. Ini makna kalimat ini apa gitu-gitu ya. Saran saya gitu. Atau beli bukunya. Jadi rapi aja, ditambahkan catatan kaki itu di bukunya gitu ya. Nanti pas kita bahas ini, nanti untuk memudahkan teman-teman murojaah ya. Karena kita mau bahas kata per kata, bukan kalimat per kalimat, kita mau bahas kata per kata. Mudah-mudahan tuntasnya sampai akhir Ramadan penginiannya, pembahasannya. Karena ini yang paling panjang di antara materi salat khusyuk ini, yang paling panjang adalah menghayati bacaan salat ya, maknanya yaitu khusyuk bacaan. Nah, khusyuk bacaan ini teman-teman ada beberapa kaidah ya, prinsip yang harus kita perhatikan. Pertama adalah ini kita pertemuan ke-16 ya. Ya, khusyuk bacaan. Nah, prinsipnya apa? Sama. Mau khusyuk gerakan, mau khusyuk bacaan, prinsipnya adalah tumak ninah, yaitu tenang. Ya, tumak ninah itu tenang. Nah, bagaimana menghadirkan ketenangan? Ya, tenang itu ada bagian paketannya ya, bukan paketan.
rincian dari tumakninah bacaan ya. Seperti apa? Bacalah dengan tartil, benar, bersuara. Seperti surat Al-Isra 110 ya, nanti ada di penjelasannya. Kemudian jelas. Nah, seperti apa? Sekeras apa jelasnya? Nah, di ayat 55 ya, ayat 55 surat 7 ya, surat ke-7 dikatakan rendah diri, lembut, cukup terdengar oleh telinga ya. Nah, ini ayatnya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi surat apa? Surat ke-17 Al-Isra ya, ayat 110. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wala tajahar, kata Allah ya, wala tajahar bi sholatika wala tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Janganlah ya, tajhar ya, janganlah kamu mengeraskan bi sholatika ya, dalam salatmu, wala tukhafit ya, dan janganlah merendahkannya, biha yang merendahkan tadi surat tadi, wa bataghi baina dzalika sabila, dan carilah yang ini tengah-tengah di antara kedua tadi, antara yang keras dengan yang rendah, tengah-tengahnya ya. Lalu ditambahkan ya dalam surat ini ya ke-7. Surat ke-7 itu surat apa teman-teman? Surat, nah ini nih ya, belum ngepalin saya surat-surat itu, surat pertama, kedua ya. Surat ke-7 itu surat Al-A'raf ayat 55 ya, dikatakan ud'u rabbakum tadarru'au wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru, dengan merendahkan diri, wa khufyah, dan suara yang lembut, yaitu lembutnya penuh rasa takut. Ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mu'tadin, melampaui batas. Ya, jadi batasannya begitu. Intinya apa? Intinya dari ayat surat Al-Isra dan surat apa tadi Al-A'raf ini cukup terdengar sama telinga kita. Ya, misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya, kedengaran nggak? Tapi kan sama telinga kita kedengaran. Jadi kedengarannya sama telinga kita, bukan telinga sebelah. Kalau kita berjamaah, jadi jangan sampai mengganggu. Yang penting telinga kita aja cukup mendengar, gitu ya. Dan memang harus ada suaranya. Karena makhraj itu keluarnya di mulut, bukan di hati. Jadi dilafazkan, dikeluarkan, ya. Bukan cuma mukanya terbuka, nggak ada suaranya, bukan, tapi ada suaranya. Ya, kalau cuma mulutnya terbuka aja gini nih, bismillah nih. Saya lagi baca bismillah, tapi nggak ada suaranya. Gitu ya. Cuma gitu. Nggak ada suaranya. Itu nggak bukan begitu, ya. Tapi berdasarkan surat ini ya, adalah pertengahannya. Cukup terdengar oleh telinga kita saja. Ya, jadi begitu, makanya harus belajar makhraj. Ya teman-teman, betulkan bacaan-bacaannya. Jadi kalau mau khusyuk itu ya bukan hanya paham artinya saja, makhrajnya harus betul. Semua huruf itu ada haknya untuk dikeluarkan dengan baik. Seperti kita namanya kayak saya Dewi gitu ya. Ada hak buat saya disebut namanya dengan baik. Nggak dicanda huruf Dewi kan gitu harusnya ya. Tapi dicandain huruf D-nya itu kita nggak pakai huruf D, misalnya apa? Dewi itu kan cara nyebutnya misalnya begitu ya. Tentu secara umum semua orang tidak suka begitu, jadi seolah ngeledek gitu ya, ngeledek. Nanti pasti kita salah meletakkan lidah, nanti keluarnya bukan Dewi, mungkin jadi apa, jadi Dwi gitu ya, bisa jadi begitu ya, karena huruf D-nya nggak jelas. Nah apalagi ayat Quran ya, Quran itu mukjizatnya itu di kata-katanya, di firmannya itu mukjizatnya. Nah jadi kalau kita melafazkan yang nggak benar, nggak keluar nanti mukjizatnya, salah satunya ya. Nah bisa jadi begitu, kalau kata guru saya nanti itu mukjizatnya nggak, makanya baca gitu yang betul gitu ya. Nah apa namanya, termasuk itu nanti berefek juga kepada misalnya ya kita beristighfar ya kan, nah kadang-kadang saya juga nggak halus nya tuh ya. Gue itu halus ya, nggak ada suara-suaranya sedikit pun, nggak seperti kho, tempat keluarnya sama seperti kho ya, tapi ini go. Nah kadang-kala nya keluar tuh kayak kho ya, itu nggak pas. Nah jadi berefek kepada jiwa, kepada raga kita, termasuk kepada pengkabulan itu. Kalau mau dikabulkannya cepat gitu doa-doa kita, itu pastikan betul itu keluar makhrajnya
ya. Efek ke jiwa kita juga kan istighfar itu salah satu fungsinya bisa melembutkan hati ya. Kok nggak lembut-lembut ya, saya udah istighfar, biasa mungkin istighfarnya salah gitu ya. Maksudnya nggak bener keluarnya gitu teman-teman, karena mukjizat Quran tuh di itunya, di ayat-ayatnya ya. Nah, jadi kalau kita belum dapat mukjizatnya pasti ada yang salah. Nah, makanya bersegeralah kalau pengen khusyuk, bersegera perbaiki bacaan sholat kita. Guru tahsin banyak banget, dari mulai yang berbayar sampai yang tidak berbayar ya, itu banyak. Teman-teman pilih aja, silahkan ya. Nah, kemudian seperti itu ya gerakan. Nah, kemudian B-nya, jangan tergesa-gesa dan tenang. Tenang, bacanya tenang, jangan tergesa-gesa. Ya, tadi kan pelan-pelan, cukup terdengar telinga kita, terus jangan tergesa-gesa. Santai aja ya, kayak saya tuh nggak bicara sama teman-teman kan, ya bicara aja gitu, nggak tergesa-gesa. Kadang-kala teman-teman pasti ngerasa kalau saya cepet-cepet ngomongnya, misalnya waduh tinggal 5 menit lagi padahal ini masih 5 slide gitu ya. Biasanya saya cepet-cepet, kadang-kala jadi ke peserta juga nggak bagus efeknya biasanya ya, jadi ikut kebawa terburu-buru, aduh gitu ya peserta itu. Atau mungkin suara saya kalimat-kalimatnya mungkin jadi ada yang tidak jelas juga karena mengejar cepat selesainya. Bagaimana kepada Allah? Biasanya begitu. Ya kalau cepat-cepat coba yang tentang video yang saya pernah share itu ya, sholatnya cepat gitu. Itu gimana? Itu tergesa-gesa sekali bacaannya. Ya, nggak ada tenang, nggak ada tumak nina. Sebenarnya dolin, tiba-tiba kan begitu ya. Itu ngomong apa gitu, ya Allah ya. Nah itu sangat tergesa-gesa, nggak tenang juga. Jadi nggak ada kesempatan waktu untuk menghayati. Ya. Mata melihat titik sujud, nah itu udah kita bahas ya, bagaimana melihat titik sujud. Nah, jadi itu untuk membantu kita fokus, dan itu bukan untuk membantu fokus ya, tapi memang syariatnya begitu ya. Tapi ternyata itu berefek kita makin terbantu fokusnya. Itu udah bahas kemarin di husu gerakan. Tidak ada ucapan lain selain bacaan salat, ya. Hadirkan hati dan pikiran, hayati setiap bacaannya, syahdu bergetar hatinya, sadar menghadap. Nah ini kembali dibahas ya, sadar menghadap itu. Ini untuk men-setting banget ketika agar kita sadar sedang berbicara kepada Allah. Ya, khusyuk adalah rasa merasa diawasi, rasa mohon, rasa memuji, rasa penyataan di luar sholat, ruhani sholat. Teman-teman kalau bingung dengan ini ya, saya kasih singkatnya deh gini. Kalau mau khusyuk ya, tumak ninah bacaannya berarti khusyuk ya. Tumak ninah itu berarti khusyuk dia tuh bacaannya. Ya, menghayati banget. Nah, jurusnya cuma 3. Ya, nih tumak ninah bacaan jurusnya cuma 3, gampang. Kalau tadi kan mungkin itu rincian ya, ini penjelasan, kadang-kadang kita pusing dengan penjelasan ya. Saya kata jurus aja, mau disebut rumus apa ya, rumus apa dong. Nah ini, pikirkan, rasakan, sampaikan dengan ekspresi ya. Itu paling sederhananya begitu. Pikirkan, ini di awal kelas kita udah bahas ya tentang bagaimana perasaan itu sangat terpengaruh oleh pemikiran. Kalau pemikirannya negatif, perasaannya negatif, gitu ya. Perasaannya positif, maka itu hasil dari pemikiran yang positif. Nah, ini terapkan teman-teman di setiap lafaz bacaan yang sedang kita baca. Ya, ini memang rumus saya yang menemukan sendiri gitu ya, dengan izin Allah. Maksudnya ini dari kesimpulan dari semua para guru ya. Nah, pikirkan dulu, rasakan ya, sampaikannya dengan ekspresi, gitu ya. Nah, bagaimana realitasnya? Nah nanti ya dikatakan tumanina bacaan itu seperti itu. Nah kalau pikirkan, rasakan, dan sampaikan itu ditambah dengan membuktikannya di luar salat, apa yang kita ucapkan kan, kita misalnya takbir nih, pikirkan dulu Allah tuh maha besar ya. Seperti apa kebesarannya, rasakan sampai benar-benar ya Allah engkau tuh ya maha besar, aku tuh kecil, kerasa gitu di hati kita itu, perasaan kayak gitu, perasaan kecil di hadapan Allah ya. Lu sampaikan dengan ekspresi kita ya. Berarti Allahu Akbar itu kita sedang memuji Allah ya, ekspresi orang kita tuh memuji sepenuh hati. Gimana kalau memuji orang lain, ya Allah kamu cantik banget gitu ya, mungkin begitu ya. Nah tergantung muji apa, pinter banget atau apa. Nah kita ekspresikan dengan kepada Allah pas bilang Allahu Akbar, ekspresinya tuh gimana, ekspresi hatinya tuh penuh dengan pengagungan gitu ya, memang benar-benar maha besar, aku tuh kecil banget ya Allah ya. Nah lalu apa, buktikan di luar salat pengagungan kita itu, kan udah dibahas kemarin ya, yaitu meninggikan Allah. Allah tuh maha besar. Berarti di luar salat gimana? Berani nggak? Mohon maaf kurang ngajar sama yang maha besar. Buktikan, nggak berani kan? Nah itu buktikan. Jadi ketika apa yang kita ucapkan tadi, yang kita ucapkan itu hasil kita pikirkan, rasakan tadi ya, lalu kita ucapkan, sampaikan dengan ekspresi, plus nanti kita buktikan di luar salat, maka kita sudah menjadi orang yang khusyuk. Seperti itulah ya teman-teman. Ini rumusnya, kuncinya. Ya.
Pikirkan, rasakan, sampaikan dengan ekspresi, ya, buktikan di luar salat. Maka kita mendapatkan kekhusyuan. Itulah orang yang khusyuk. Yaitu apa? Sejak awal, sebelum salat, ketika salat, dan di luar salat dia buktikan semuanya, gitu ya. Dia terhubung terus dengan Allah. Di luar salat dia terhubung terus dengan Allah. Ya. Nah, teman-teman, lalu bagaimana kalau teman-teman mau merasa terhubung terus dengan Allah? Ya. Teman-teman boleh latihan. Latihannya gimana? Gambaran seseorang terhubung terus ya dengan Allah. Teman-teman silahkan dari bangun tidur, kalau bisa ya, sampai tidur lagi, teman-teman telepon seseorang. Ngobrol terus, nggak berhenti-berhenti. Kira-kira teman-teman lebih mudah nggak untuk fokus? Misalnya udah dikasih nih tema bacaannya sama saya, tema obrolannya. Pas bangun tidur, teman-teman obrolin tadi mimpi apa. Ya. Atau teman-teman selama teman-teman beraktivitas ngomongin sama yang bersangkutan bahwa kita itu lagi ngapain sekarang, ya. Aku sekarang mau mandi, aku sekarang lagi inin gayung, aku sekarang lagi gini. Kita sambil teleponan. Kira-kira teman-teman bisa fokus nggak? Merasa nggak kita lagi berhubungan dengan seseorang pas ngobrol? Fokus nggak dengan apa yang sedang kita lakukan? Oh, sekarang aku lagi ngambil gayung. Kita bisa menceritakan, berarti kita fokus tuh dengan pekerjaan kita dan fokus membentuk kalimat untuk bisa menceritakannya kepada yang bersangkutan. Ya, kira-kira merasa terhubung terus nggak? Kalau misalnya betul-betul bisa on ya, dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi kita diminta menceritakan apapun kegiatan kita. Aku sekarang langkah 1, langkah 2 dari keluar kamar mandi. Sekarang aku pegang pintu kamar mandi. Sekarang aku membuka kamar mandi. Sekarang aku begini. Teman-teman bisa fokus terus nggak untuk berbicara kepada orang tersebut? Gampang ya? Saya kira gampang untuk begitu. Nah, coba latihan dengan Allah seperti itu. Selalu terhubung dengan Allah kapanpun, tidak hanya waktu sholat, apalagi pas waktu sholat ya. Nah, bacaan gerakannya kita harus terhubung terus, kita lagi calling kepada Allah gitu ya. Udah terhubung nih, kan ada kalau kita di WhatsApp ya, kita mau telepon orang, kadang-kala kalimatnya memanggil, berarti dia biasanya nggak aktif gitu ya. Tapi kalau berdering dia aktif ya. Lalu ketika di sana diangkat, nah kita terhubung, berarti kan terhubung kalimatnya. Nah, katanya ganti ya, jadi kata terhubung. Nah, itu teman-teman. Jadi apa namanya? Kita harus connect seperti itu kepada Allah. Ya, jadi memang harus sadar, harus ngerti apa yang kita baca. Ya, bayangkan sedang tadi callingan sama Allah gitu ya. Dan pasti kalau sama Allah ada, menurut teman-teman ada proses memanggil dulu nggak? Memanggil gitu ya, tuh nunggu itu nggak, pasti langsung terhubung kepada Allah itu, dan langsung dijawab. Itu yang harus kita bayangkan ya. Bahkan sebetulnya yang meng-calling duluan siapa? Allah sama kita ya. Allah itu memanggil duluan ya, mencoba nelfon kita duluan dengan berbagai cara ya. Oke, nah lalu tadi sudah ya, tidak ada ucapan, sudah ada ucapan sholat. Kemudian, nah bagaimana? Yuk kita mulai ya, dari mulai takbir. Ya, nah sekarang teman-teman mau pilih yang mana? Kita mau merasakan khusyuk bacaan. Teman-teman mau setting seperti seorang raja atau seperti kekasih? Yo, yang mana? Karena saya mau bahas satu aja, jangan dua-duanya. Tapi kalau saya selama ini memposisikannya seperti kekasih, ya udah ikut saya aja ya. Nanti kalau teman-teman mau memposisikan seperti raja, tinggal dirubah sedikit aja kalimat-kalimatnya, ya. Begitu ya. Ya. Karena kekasih itu rasanya kalau buat saya pribadi gimana ya? Semua orang ya kalau dengan kekasih dunia, siapa sih yang nggak pengen deket-deket terus? Pengen ya. Siapa sih yang nggak pengen ngobrol terus? Pengen banget. Saya nanya teman-teman. Teman-teman pastilah pernah jatuh cinta dong ya dulu. Kalau sekarang mungkin udah beda, kalau udah berumah tangga udah bukan cinta lagi, tapi mawadah gitu ya, rahmah ya. Kadang-kala bukan cinta yang dulu mah kan menggebu-gebu gitu ya cintanya itu, mungkin ya masih cinta monyet gitu ya. Nah, gimana rasanya pas kita ketemu dan sempat ngobrol sebentar aja, itu jadi momen indah banget nggak? Diingat-ingat terus nggak itu? Bahagia banget nggak? Aduh, barusan ngobrol banget, cuma disapa doang tuh, misalnya kita naksir kakak kelas atau kakak kelas mungkin naksir kita gitu ya. Kita juga kebetulan naksir juga sama dia misalnya ya. Nah, apa yang terjadi pas ketemu tuh disapa, Dek, baru
nyampe sekolah, iya kak, aduh itu gimana rasanya? Diingatnya sampai kapan? Berbunga-bunga, Diingatnya berapa berbunga-bunga. hari, berapa minggu? Ingat terus. Itu momen indah bukan buat kita? Indah banget. Nah, kalau kita bilang Allah kekasih sejati, udah seindah itu belum rasanya ketemu Allah dan diingat-ingat terus, pengen lagi ketemu lagi, pengen lagi ketemu lagi. Nah, kalau belum berarti Allah belum jadi kekasih kita. Jadi harus sampai merasakan momen paling indah di dunia ini adalah ketika kita tuh memang berbicara dengan Allah. Ketika salat, diingat-ingat, duh, tadi pas dari salat aku tuh ngomong gini, aku tuh gini, diingat-ingat gitu, ya. Sehingga karena diingat-ingat pas kita di luar salat jadi kita buktikan omongan kita. Aku udah ngomong gitu tadi sama Allah. Masa aku sekarang bohong ya? Aku buktiin gitu ya. Nah, jadi khusyuk ya teman-teman. Ya. Dan bahkan kalau tadi ya dengan orang yang kita sukai tadi, pengennya kadang-kadang mungkin pengen jalannya seharian ngobrol ada aja temanya gitu ya. Saya pernah ada teman dulu LDRan sama pacarnya gitu ya. Pacarnya tuh pindah pokoknya ke luar negeri, dia tuh nangis terus ya gitu. Terus suka cerita kalau malam minggu pacarnya tuh telepon itu tuh bisa sampai berjam-jam telepon itu katanya gitu ya. Ada aja temanya dan itu jadi momen ini dia tuh menceritakan tuh bahagia banget gitu ya teman-teman ya. Terus yang ngedengerin tuh jadi kayak apa, jadi ikut terkesirap gitu ya, dia sedih ikut sedih kita ya gitu, dia bahagia kita ikut bahagia gitu ya. Nah kita juga harusnya begitu gitu, makanya penting banget teman-teman saling bercerita di grup ya, itu untuk melatih rasa bahagia kita ketika kita melihat teman kita bahagia tuh habis gini sama Allah ya, ternyata Allah baik banget, nah kita yang baca ikut bahagia. Nah itu seperti itu sebetulnya seharusnya ya. Ya pokoknya gitu ya. Nah, jadi kalau saya lebih sekarang ke teman-teman ini aja ya, menggambarkan seperti kekasih. Ya. Kemudian, nah kita mulai dari takbir sudah ya. Kita yang ini dulu. Kalau surat iftitah, karena doa iftitah mungkin nanti beda-beda, tidak saya bahas dulu ya. Kalau ada kesempatan nanti dibahas di akhir aja gitu ya. Tapi yang penting-penting dulu Al-Fatihah ya. Yang rukun sholat aja dulu ya, takbir. Kita udah bahas kemarin nyicil ya. Dan bentuk mengatakan Allah Maha Besar itu berarti apa? Sebetulnya kita tuh jadi optimis teman-teman. Ya, kita harus jadi optimis ya. Optimis bahwa dengan kebesarannya, kalau kita misalnya punya masalah nih ya, ketika kita mengatakan Allah Maha Besar, kita tuh jadinya ada muncul rasa optimis. Masalah aku tuh besar banget, tapi kan ada Allah yang Maha Besar. Allah tinggal kun kok bilang untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, jadi harusnya ketika kita menyampaikan Allah Akbar, selain kita itu berpasrah kepada Allah, muncul tuh optimisme, roja. Nah, kan kita udah bahas juga tentang khusyuk itu ada salah satu poin khusyuk itu roja. Ya, penuh harap. Jadi sebetulnya kalau teman-teman cari motivasi, di sholat kita motivasi terbaik itu ya, bukan cari motivator yang bayarnya mahal-mahal gitu ya, bukan ya. Itu mungkin boleh perlu, tapi yang utama itu tadi motivasinya dari Allah. Itu pasti langgeng motivasi dari Allah itu, dan betul itu sebuah kekuatan yang luar biasa, dan itu mudah, gratis, tis gitu ya. Ya makanya perlu dihayati apa makna Allah Akbar. Teman-teman lihat alam semesta itu sama Allah ya, itu kan luar biasa pengaturannya. Kemarin kita lihat galaksi aja itu jumlahnya triliunan. Kalau kita kemarin sekarang lagi dengar ada yang korupsi 271 triliun, lebih banyak dari itu galaksi yang Allah ciptakan gitu ya. Banyak banget teman-teman. Nah bayangin semua galaksi tadi nggak ada tiangnya, nggak ada penyangganya, Allah yang menggenggamnya. Digenggam. Coba sekarang saya minta teman-teman tangannya begini sebentar. Teman-teman tangannya begini sebentar. Nggak ada barang di tangannya ya. Saya cuma minta sebentar aja kepada teman-teman, hitungan ketiga, tolong ya, nanti saya akan hitung sampai 3. Tolong tangan ini pastikan tidak bergerak sama sekali, minimal 5 detik aja. Jangan bergerak, jangan goyang sama sekali ya. Hitungan ketiga, tolong ya. Minta kekuatan sama Allah supaya tangan ini nggak nih. Coba teman-teman perhatikan. Ini saya berusaha tidak menggoyangnya. Tetap goyang nggak tangan saya? Tetap goyang ya. Nah sekarang saya minta, saya kasih challenge sama teman-teman 5 detik aja ya, dari hitungan ketiga nanti 5 detik tunggu bergerak atau enggak tangan teman-teman, silakan. 1, 2, 3, tahan. Udah goyang ya, detik kedua aja udah goyang kan. Nah, teman-teman bayangkan kalau Allah yang menggenggam alam semesta ini goyang gitu genggamannya, kira-kira gimana bumi? Hancur nggak? Hancur. Atau teman-teman sekarang boleh pegang sebuah benda di genggamannya, tolong dong. Ada kertas atau pensil, pulpen. Nah, genggam ya. Saya mau kasih tantangan sama teman-teman. Berapa lama teman-teman bertahan tetap menggenggam yang ada di tangan teman-teman ini?
Berapa lama dia bertahan dan tidak jatuh? Kira-kira berapa lama teman-teman? Pegang terus, berapa lama? Pasti ada waktunya jatuh menurut saya. Pas teman-teman ngapain jatuh? Tidur. Iya, pas lagi pegangnya ketiduran. Jatuh deh. Nah, Bayangin. Kalau Allah ketiduran, kira-kira gimana teman-teman? Hancur. hancur dunia. Coba mata kita tetap di tempatnya. Emang yang genggam siapa? Kalau Allah lepasin genggamannya, mungkin matanya udah copot ini. Padahal untuk semua ini bulu-bulu juga. Ya, Allah menggenggam segalanya, teman-teman. Maha besar. Berarti Allah untuk menyelesaikan masalah kita cetek banget nggak sebetulnya? Cetek banget. Nah, makanya kadang-kadang masalah tuh nggak selesai karena kita tuh mengecilkan Allah, mengkerdilkan Allah. Ya, kita mengukur kekuatan Allah dengan kekuatan kita. Menurut kita ini masalah besar banget, susah banget, dan kita akhirnya doanya nggak optimis. Karena kita memposisikan Allah seperti kita gitu, kecil, tanpa kita sadari. Makanya kita nggak optimis. Ya, cek deh kalau kita belum optimis dengan masalah kita tuh ada masalah kita dengan Allah sebetulnya. Ya, pemahaman kita terhadap Allah itu nggak bagus. Ya, saya juga masih belajar terus ya teman-teman. Ini buat nampar diri sendiri nih, ya Allah, ya kadang-kala gitu ya, pas lagi masalah sedih, agak lama juga tuh sedihnya, pas itu ketampar lagi, iya ya kan punya, sering sih dengar kalimat, sampaikan pada masalahmu, wahai masalah yang besar ya, aku punya Allah yang besar, kan gitu ya kalimatnya kalau dulu gitu. Tapi kadang-kala itu nggak nyampe juga ke hati kalimat itu ya, tapi habis dipikirin lagi, iya ya gitu. Nah, makanya teman-teman silahkan hayati kemahabesarannya Allah itu mau dari sisi mana teman-teman mengambilnya ya. Hayati yang lebih disukai dari sisi mana, tapi tanpa melencengkan dari makna maha besarnya. Ya, kalau pertama mungkin dari yang kemarin kita bahas ya, kemahabesaran itu nanti kita jadi berpasrah ya. Apalagi kan kalimatnya akad apa, tangannya begini diangkat, bentuk kepasrahan ya, terserah Allah ya. Terserah, yang tadinya mungkin kita punya keinginan ngotot-ngotot ya, sekarang kita udah bisa berpasrah. Kalau baik pasti Allah kasih, terserah deh, aku mau dibanting mau diapain sama Allah, terserah deh, aku mau milik Allah. Nah itu ya, itu bisa dengan versi begitu berpikir tentang kemahabesarannya. Atau tadi versi yang satu lagi barusan saya sampaikan, membayangkan alam semesta, berarti apa, masalah aku tuh kecil banget ya, kecil banget, gampang banget, Allah tinggal bilang kun itu selesai ya. Ya Allah, aku serahkan lagi. Nah, jadi kepasrahan. Kalau tadi pasrahnya tentang keinginan, sekarang pasrahnya tentang masalah kita. Gimana Allah, jadi bukain engkau, terserah jalan keluar dari engkau, bagaimana caranya terserah ya Allah. Aku pikir ini anak biar soleh itu masuk pesantren, tapi kalau bukan itu jalan keluarnya, terserah ya Allah. Karena teman-teman bisa jadi, saya banyak menemukan kasus orang tua pengen masukin anaknya pesantren, mohon maaf, ini apakah melibatkan Allah atau tidak, tapi faktanya, realitasnya, pas masuk pesantren, dia ketemu juga dengan anak yang lebih nakal lagi. Gimana? Nggak ada anak nakal sebetulnya ya, anak yang sedang bermasalah lagi. Gimana? Mereka jadi kolaborasi dong. Bukannya tambah solih di boarding, gimana? Tambah salah. Makanya Pak, kalau kita punya keinginan, punya solusi apa ya, udah serahin kepada Allah. Allah punya keinginan, kita punya keinginan. Keinginan siapa yang terbaik? Bukan terbaik. Keinginan siapa yang baik? Tentu keinginan Allah. Maka sok silakan teman-teman, ketika takbir teman-teman membayangkan apa ya. Dan dia kekasih kita, kekasih yang sangat yang maha besar ya. Teman-teman gini deh, kalau kita punya suami misalnya, badannya kekar, tinggi, besar ya, mungkin kayak Adire lah mungkin gitu ya. Ya, teman-teman merasa lebih pede nggak ketika berada di sampingnya? Kalau ada preman lagi mau mau nyalakain kita, ya sama kita ngerasa aman mungkin karena ada suami kita sebelah kita yang tubuhnya besar begitu. Beda kalau suaminya tubuhnya kecil, terus nggak, kadang-kadang kalau kecil tapi punya keahlian bela diri, kekuatannya besar gitu ya, tenaga dalamnya, kita juga masih tetap pede. Tapi udah mah kecil, tetoy gitu ya, kira-kira gimana? Kalau teman-teman butuh bantuan, larinya nyari suami kita atau nyari polisi aja lah gitu, suami mah nggak bisa diandelin gitu mungkin ya. Nah, jadi kalau Allah maha besar itu ya, dia kekasih aku loh ya. Jadi suami kita misalnya yang badannya besar tadi, kalau dia memang mencintai kita, dia tuh pasti jagain kita banget kan. Allah yang maha besar ini, kita udah tahu banget cintanya kepada kita tuh kurang apa ya. Allah, kita di dunia ini dikasih bekal sama Allah banyak banget. Nah makanya pas kita bilang Allah maha besar, kekasih aku tuh maha besar, nggak mungkin dia membiarkan aku dalam kesulitan ya dan seterusnya. Jadi kita tuh merasa tenang dengan kebesarannya ya. Atau tenang itu juga bisa digambarkan gini teman-teman. Teman-teman pernah nggak waktu kecil ngerasa takut
Terus kita lari ke ibu kita, terus ibu kita meluk kita. Hadir apa teman-teman? Kenapa teman-teman larinya ke ibu? Bukan misalnya cari anak kecil juga gitu ya. Ya sama anak kecil terus minta perlindungan, lari gitu. Ya misalnya takut sama apa? Meluk langsung, kita langsung meluknya ke siapa? Pasti orang yang lebih besar dari kita. Lalu diapain sama orang tersebut? Nggak apa-apa. Ya tenang. Kan gitu, tenang ada aku gitu ya kan gitu. Ya karena apa teman-teman? Karena kita itu respon alami kita memang ketika kita merasa takut, kita mencari yang lebih besar dari kita. Entah itu besar tenaganya, besar kekuatannya, besar duitnya gitu, isi kantongnya besar apa gitu ya, kita tergantung tema masalahnya, kita pasti mendekati sesuatu yang lebih besar dibandingkan kita. Entah itu ibu kita, apa? Cari perlindungan, cari ketenangan, kenyamanan. Dan kalau kita bilang Allah Maha Besar, tentu dia bisa lebih memeluk kita, lebih erat dari ibu kita enggak? Dia sumber ketenangan sesungguhnya bukan? Iya, pas kita bahas ilah kita udah ya. Allah itu apa? Yang menenteramkan. Ilah itu yang menenteramkan. Nah, maka kita latihan dengan menghayati makna takbir ini supaya lahir ketenangan. Jadi itu perlu makrifat teman-teman, perlu memikirkan. Gitu ya, perlu memikirkan. Baca, pikirkan, baca apa arti Allahu Akbar. Saya cuma bisa berbagi sedikit aja di sini ya. Tapi carilah di antara pikiran-pikiran kita itu tadi ya, ketika memikirkan kemahabesarannya Allah, sampai hati kita tuh ngerasa ya Allah, ya Engkau teh maha besar gitu ya. Jadi pikirkan, rasakan, sampaikan dengan ekspresi Allahu Akbar. Aduh nikmat banget itu ya. Nah gitu. Jadi teman-teman silahkan mau mengambil maha besarnya dari sisi yang mana. Kalau ganti-ganti juga nggak apa-apa. Misalnya ya, pas salat yang sekarang mau membayangkan maha besarnya Allah tuh tadi alam semesta gitu ya. Jadi kita optimis tuh, masalah kita mah cetek banget lah di hadapan Allah. Nah aku mau fokus ke situ. Makanya mau salat tuh direncanakan, sibuk nanti mau rencanakan apa gitu sama Allah, mau ngobrol apa ya. Nah itu teman-teman. Nanti salat berikutnya tema maha besarnya ketika punya keinginan ngotot. Sekarang aku nggak ngotot lagi deh ya, Allah ada maha besar, pikirkan gitu ya. Jadi pemikiran Allahnya bukan pas mau salat saja, kemaha besarannya pikiran terus sepanjang jalan. Kadang-kala ya makanya saya bilang carilah makrifat teruslah di jalan, nemu tembok, nemu kucing di jalan, temukan kemahaannya Allah gitu ya. Nah jadi kadang-kala gitu dapat inspirasinya, misalnya tadi di jalan inspirasi apa, oh ya Allah bener ya Allah teh maha besar. Itu tadi ada yang kecelakaan ya, hampir aja itu cuma hitungan detik gitu ya, kalau enggak Allah yang nolong. Ya Allah betapa besar kekuatanmu untuk menarik orang tadi gitu ya, untuk mencegah si truk yang besar itu ya, untuk menabrak orang tadi ya Allah. Nah itu bisa tuh nanti dibawa tuh hasil makrifat kita pas di jalan itu, pas mau ke pasar mungkin ya, bawa pas lagi sholat. Ya Allah betapa engkau tuh selama ini, betapa besar kekuasaanmu, engkau sudah jaga aku dari kecelakaan yang begitu besar kayak tadi. Pasti engkau sering jaga aku, apalagi terkait masalahku ini, engkau pasti jagain banget supaya aku nggak terjerumus ke dalam derita yang berkepanjangan ya Allah gitu ya. Takbir. Nah jadi hasil makrifat bawa aja kepada sholat kita ya. Itu pentingnya makrifat, pakai akalnya. Ini akal tuh keren banget gitu ya. Kalau nggak dipakai sayang. Itu seperti teman-teman punya pesawat jet, teman-teman mau ke Mekah tapi milihnya ngesot ke Mekahnya, pesawat jetnya nggak mau dipakai. Kita akan bilang orang itu apa? Nah ya orang aneh, atau mungkin bilang orang gila gitu ya. Udah buat saya aja deh pesawatnya, saya nggak dipakai kan gitu mungkin. Nah kita punya alat yang begitu canggih, lebih dari pesawat jet kecanggihannya, tapi kalau kita nggak pakai, itu rugi banget ya. Seperti itu ya. Maaf ya kalau ada backsound kedengeran ya. Backsoundnya ngeganggu nggak Teh Yani? Kalau ganggu saya tutup pintunya deh. Nggak ngeganggu Enggak sih. ya? Jadi pengen teriak aja. Ya. Ya itu ya, tentang Allah Maha Besar. Nah, kita lanjut kepada Al-Fatihah. Ya, teman-teman. Disunahkan kita sebelum di rakaat pertama itu ya, Al-Fatihah diawali dengan ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu ta'awuz ya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu dihayati pas ta'awuz itu ya. Ya Allah. Nah, teman-teman, kalau bahasa terjemahan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, teman-teman silahkan kalimat ini, semua kalimat dalam sholat, supaya kita merasa sedang berkomunikasi kepada Allah, terjemahkannya dengan bahasa komunikasi. Ya kalau tadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, itu bahasa terjemahan. Tapi kita kan maunya bahasa komunikasi, ada ekspresinya.
ada rasanya pas kita ngomong, pakai kalimat yang begini. Ya Allah, kepadamu aku memohon dari perlindungan dari godaan setan. Lindungi aku ya Allah. Nah, gitu kalimatnya ya. Kalau saya kadang-kala bukan pakai ya Allah, ya. Duhai cintaku, duhai kekasihku, pujaanku, apalah terjemahkan kata Allah itu dengan begitu. Yang saya tuh ngerasa itu lebih ces lagi gitu, ya. Nah itu boleh teman-teman, ya, dalam hati kita itu untuk menumbuhkan kesahduan, ya, merasakan apa yang sedang kita ucapkan, gitu, ya. Jadi nikmat salatnya, nggak pengen lama-lama, nggak pengen cepet-cepet selesai kalau kayak gitu tuh ya, menikmati setiap bacaan. Ya tadi ya, rubah kata terjemahannya dengan kalimat komunikasi. Ya Allah, duhai cintaku, lindungi aku. Engkau kan perkasa banget, lindungi aku. Setan tuh gampang banget. Tolong kirimkan setan tuh gampang banget engkau usir. Kirimkan malaikat penjaga ya Allah ke sini supaya mereka tuh mengusir setan-setan yang mau menggoda aku ya Allah. Ya. Nah itu teman-teman, boleh terjemahkan begitu ya, tapi dalam hati ya, sampai kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Nah, atau ini kan teknik ya teman-teman, bisa tadi sekaligus begitu ya, pas kita baca terus kita dalam hati bahasakan dengan bahasa komunikasi, atau bisa sebelumnya, misalnya sebelumnya itu begini, kan kita mau bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nah kita ingat tuh berarti kita sedang apa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh iya, betul yang saya belum sampaikan teman-teman tentang bacaan salat ini, sebentar ya, terbagi menjadi 3 bagian. Udah saya sampaikan sebenarnya di awal-awal ya. Bacaan salat itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang ingat apa bagiannya? Bacaan salat ada tiga bagian. Ada pujian, permohonan, dan apa ya satu lagi lupa lagi. Ya, Pujian. yang ini yang tahu jawabannya mudah-mudahan bisa umroh bulan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Ayo, dikit lagi Bu Atik. Teman-teman. Apa? Coba ulangi. Pernyataan, Apa pernyataan? permohonan, Satu lagi. Pujian, permohonan. pujian. Apa tadi? Pujian. Ya, betul. Mbak Hawa sama Bu Atik umroh ya. Jangan lupa saya diajak sama Tayani. Amin. Amin, Allahumma amin. Ya, nah apa tadi? Bacaan salat kita itu 3 ya. Bacaan salat itu ya. Apa dong nulisnya? Bukan pembagian sebetulnya, itu apa ya? Tipe atau apa ya? Boleh kasih judul apa? Teman-teman mau kasih judul apa? Isi dari Al-Fatihah. Isi dari Bukan apa tuh ya? Al-Fatihah Isi bacaan salat ya. Isi dari bacaan sholat ya. bacaan salat. Aduh ini kecil ya. Ini soalnya kalau nggak dimasukin slide nanti buat murojaah biar ini lebih mudah. Saya masukin slide sebentar. Ya, yang pertama adalah permintaan, kemudian pujian, dan pernyataan. Ya ini ya, silakan diingat-ingat. Nah, oke. Permintaan, pujian, dan pernyataan. Ya. Nah, kalau tadi ta'awuz itu apa? Masuk yang mana? Permintaan. Permintaan. Ya. Nah, maka teman-teman, ekspresi meminta itu gimana? Nah, setting hatinya lagi meminta. Setting hatinya mengemis kepada Allah pas mengucapkan itu. Ya. Saya sekarang mau ta'awuz itu adalah permintaan. Setting hatinya mengemis. Ya.
Nah, auzubillah. Setting namanya ngemis gimana sih, kayak kita ngerengek sama ibu, tolongin aku atau ibu gitu ya, apa gitu ya, ngejerit boleh dalam hati, ya Allah lindungi aku dari setan ya Allah, yang ngemis sama Allah. Setting hatinya mengemis. Makanya tadi pikirkan, rasakan, ekspresi, sampaikan dengan ekspresi gitu ya. Jadi jangan salah ekspresi. Yang harusnya nangis kita ketawa. Nah, itu berarti apa? Ada yang konslet mungkin sarafnya gitu ya. Harus sesuai ekspresinya, sesuai yang kita ucapkan. Ya gitu teman-teman. Ya. Nah, lalu basmalah. Sebentar. Ya. Jadi memang teman-teman tentang setan ini ada macam-macam setan ya. Setan yang memang khusus menggoda pas kita sholat ada ya. Setan yang mengganggunya tuh pas apa? Ada yang dia kerjaannya, tugasnya megangin mata kita yang atas, ditarik-tarik ke bawah, kalau pakai yang bawah ditarik-tarik ke atas ya. Ada yang tugasnya dia megang dubur kita ya. Ada yang megangin pikiran kita, ada yang megangin hati kita, sudur ya, di dada ya. Kalau di anus nanti dia ngerasa kita tuh perasaannya kentut nggak gitu ya. Atau dia yang membuat ada tugasnya yang membuat kedistrak gitu ya, kita tuh teralihkan ya. Jadi ada dua tipe. Pas kita lagi sholat itu inget barang yang hilang ya, itu bisa anugerah, bisa juga dari setan. Kalau Rasulullah pas lagi sholat kan inget tuh lantakan emas di rumahnya ya, itu mah dari Allah. Kita harus yakin begitu. Nah kalau kita inget sesuatu pas lagi sholat, keluar dari setan itu ya. Karena sering gitu ya, karena kita jadi lalai mengingat-ingat tadi di mana ya, aduh ya Allah di mana. Nah sebetulnya ya peluangnya takutnya dari saya ya, karena sering kita ngingat-ingat sesuatunya, bahkan panjang mengingatnya gitu ya, bukannya khusyuk. Karena kalau Rasulullah itu khusyuk lalu mengingat sesuatu, berarti anugerah dari Allah. Lah kita nggak khusyuk ngingat sesuatu, jadi gimana? Dari setan tuh ya, sengaja tuh kan di situ ya. Nah jadi tambah nggak khusyuk ya. Nah lalu ya, untuk teman-teman yang punya sifat was-was, yaitu ada obatnya, salah satunya yaitu ta'awuznya sebelum kita sholat ya. Ta'awuz kita ke kiri 3 kali sambil meludah. Ludahnya bukan ludah sampai gitu ya keluar semua, bukan ya. Asal gitu aja ya teman-teman ya. Nah jadi gimana? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Nah ya Allah lindungi aku dari setan, berikan aku kehusuan. Nah sebelum sholat saya suka gitu, ya Allah berikan aku kehusuan, berikan aku taufik agar aku dimudahkan untuk khusyuk. Kalau ada kesombongan yang masih belum diampuni, tolong ampuni ya Allah, karena itu menghalangi taufik darimu. Sebelum sholat saya suka gitu, tolong ya Allah aku pengen khusyuk, tolong duhai cintaku, aku yang menikmati kebersamaan denganmu. Ya bisa gitu kalimatnya, tolong aku mudahkan untuk khusyuk, mudahkan senantiasa terpaut kepadamu. Kalau ada kesombongan yang belum kau ampuni dan itu menghalangi turunnya taufik darimu, ampuni ya Allah, mudahkan aku untuk bisa khusyuk, berikan aku taufik agar dimudahkan untuk khusyuk ya Allah gitu ya. Aku rindu padamu ya Allah, tolong aku pengen khusyuk. Nah gitu. Lalu gimana? A'udzubillahiminasyaitonirrajim, gitu aja gitu ya. A'udzu lagi ada ya, bisa 3 tipe. A'udzubillahiminasyaitonirrajim sekali, ta'awuz lagi, tuh lagi sampai 3 kali. Atau a'udzubillahiminasyaitonirrajim terus ke kiri langsung 3 kali. Gitu ya. Tapi pastikan sebelah kita nggak ada jamaah lain ya, tolong itu dulu ya. Jangan gitu ya Linda ya, hati-hati Linda. Sebelah hati, sebelah Linda, waduh siap-siap ya. Tapi tuh Bu Atinya tawadu sih kalau Bu Ati ya. Jangan depan hari aja. Ya gimana lanjut. Nah terus ya tadi kembali ke Al-Fatihah. Nah teman-teman tentang Al-Fatihah ya, setelah ta'awuz lalu kita basmalah ya. Nah basmalah ini memang ada perbedaan pendapat apakah dilafazkan, dizohirkan atau tidak ya. Terserah teman-teman mengambil yang mana ya. Yang jelas harus dibaca basmalahnya ya, jangan sampai tidak basmalah. Mau dizohirkan tuh dikeraskan ya, Bismillahirrahmanirrahim pas kita berjamaah, atau Bismillahnya nggak zohir tapi tetap ada bisikannya ya. Tadi yang penting terdengar sama telinga kita Bismillahirrahmanirrahim, lalu Alhamdulillahirobbilalamin. Nah itu baru dikencengin kalau salat berjamaah ya, di rakaat pertama dan kedua. Jadi terserah itu mah ikut pendapat mana silahkan ya. Dua-duanya punya dalil yang insya Allah dalilnya juga sama-sama berdasarkan ya dalil mah berarti ada Al-Quran atau As-Sunnah ya. Nah lalu basmalah ini teman-teman keren banget ya, keren banget dalam hadis
dari Abu Hurairah ya. Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi ya teman-teman. Saya membagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi dua. Saya membagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi dua. Ya. Untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, jadi untuk Allah dan untuk hambaku. Ya, dua hal itu. Nah, jadi nih dikatakan ketika kita mengucapkan ya, apabila hambaku, ini lanjutannya ya, ini lanjutan hadis yang ini sebelah kiri ini. Apabila hambaku, yang dimaksud membagi dua itu bagaimana? Ya, yaitu apabila hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, aku menjawab. Ya, aku berfirman, aku mengacakkan kepadanya, hambaku memujiku. Bayangin teman-teman. Jadi Allah tuh senang, Allah tuh ridho banget dengan pujian kita. Makanya pas bilang alhamdulillah, saya tuh yang pikirkan, kita mau memuji, ekspresinya gimana? Ya. Nah, jadi Allah itu menyambut omongan kita. Makanya teman-teman penting seperti kita terhubung lagi nelfon. Kita kalau ngomong nunggu respon teman kita kan, nggak nyerocos aja teman kita jadi diam aja. Enggak gitu kan? Bahkan kalau teman kita diam aja gimana? Kok diam aja sih? Halo, halo, kamu masih di situ enggak? Gitu. Komen dong. Aku ngomong terus gitu dicuekin kan kita gitu ngomongnya. Nah, coba kita juga tunggu. Apalagi sudah tahu ada dalilnya gitu ya. Allah ternyata menjawab semua bacaan kita. Direspon gitu sama Allah. Memang kita lagi berkomunikasi kata saya juga kan lagi berbicara dengan Allah itu. Bukan lagi bicara tapi berbicara dua arah. Karena Allah senantiasa menyambutnya. Ya, jadi pas kita bilang ya Allah, segala puji bagimu, ya, engkau udah baik banget. Nah, bayangkan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Sampai sekarang di grup belum ada yang mau berbagi ya tentang nikmat Allah. Kata saya coba apa yang bisa dilihat hari ini, tulis di grup. Nah, berbagi biar kepikiran tuh sama temennya, ya. Ya Allah, hari ini saya bisa melihat senyuman, bisa melihat warna coklat, merah, biru, kuning, hijau. Ya Allah, nikmat banget. Makasih ya Allah, gitu ya. Saya pernah dapat cerita ada seorang ibu ya, bahwa anaknya udah besar, anaknya udah dewasa gitu ya. Anak itu diajak naik kereta, sepanjang kereta dia tuh teriak-teriak, itu apa bunda, ini apa bu, ini apa. Nah, terus ada apa namanya penumpang yang terganggu gitu ya. Tapi lalu ibu ini cerita, anak saya itu baru selesai dioperasi mata, dia dari kecil buta. Lalu si penumpang yang pertama itu langsung kicep. Kebayang teman-teman ya, mungkin yang dulu ibunya cuma ngasih info, dek bu itu ini pohon, dia cuma bisa ngeraba warnanya hijau, pas dibuka matanya, ya Allah ternyata hijau tuh begitu ya. Bahkan teman-teman saya jujur sekarang saya itu ngaku ya, sekarang tuh saya buta warna ya. Karena saya tuh dulunya warna tuh warna hijau tua, hijau muda. Kalau sekarang ya, dulu saya taunya biru tuh biru muda, biru tua. Kalau sekarang TNI, coba sebutkan TNI. Ya, coba ke toko kain, udah nggak jelas ini itu warna apa gitu ya. Ya Allah ya, begitu ya. Itu saking banyaknya warna yang Allah ciptakan itu, dan itu nikmat ya. Nah, bayangin ya gitu, ya Allah makasih. Nah, dan ternyata, dan kita bayangin, kita sejenak coba bayangin Allah tuh ngejawab kita ya. Kalau sekarang mah coba teman-teman kita jujur ya, ini terlepas dari kita merasa senang dipuji atau enggak, tapi teman-teman kalau kita dipuji respon kita gimana? Atau yang gini, kita tuh tadi punya kekasih itu ya, bukan kasih, kita punya apa, cinta monyet itu ya, atau mungkin ada yang pernah pacaran ya, atau sekarang dipuji lah sama kita. Tapi kayaknya kalau sama suami agak-agak dipuji juga, tapi nggak sesenang dulu pas mungkin cinta monyet ya gitu ya. Pas misalnya dia ngirim surat, kalau dulu mungkin surat-suratan ya, atau dia ngirim SMS dulu mungkin ya, atau teman-teman ada anak milenial udah merasakan apa, BBM dulu pas megang pertama kali alat komunikasi ya. Ya mungkin apa pesannya? Hai cantik, aduh dia puji aku lah, begitu ya, teriak-teriak sama teman kita gitu, tadi dia ngomongin sama aku gitu ya, atau apa gitu ya, hai manis atau apa gitu ya. Nah kita kan ngerespon tuh, seneng. Nah teman-teman, kenapa? Karena orang yang muji kita tuh kekasih hati kita. Kita ngeresponnya dengan respon gitu. Coba yang memujinya, dia senang sama kita, tapi kita nggak senang sama dia, sebel banget gitu. Pas dia muji kita gimana?
Mungkin gitu gitu ya gitu. Karena kita Baik. ngerasa lebay banget. Apa sih gitu ya. Oh gitu. Ya. Aduh, ya Allah. Nah, teman-teman kalau Allah itu menganggap kita kekasihnya bukan? Iya. Jadi pas kita memuji Allah gimana? Allah senang banget dipuji sama kekasih. Ya, jadi Allah ngerespon. Jadi bayangin hambaku memujiku gitu ya. Allah senang banget nyambut. Karena gini, saya yakin Allah tuh meresponnya dengan luar biasa. Ya, hambaku memujiku. Gitu ya. Karena Allah yang bilang, ketika hambaku itu mendatangiku dengan berjalan, aku berlari. Jadi kalau kita bilang ya Allah terima kasih, Allah nyambutnya lebih dari itu gitu ya. Bayangin deh teman-teman ya, nyambut rasa apa Allah tuh senangnya ridhonya gitu sama sama pujian kita itu nyambutnya lebih dari kita. Kalau kita ekspresinya ya Allah gitu ya, Allah ekspresinya ibarat ekspresinya gitu ya, walaupun kita nggak bisa menyamakan Allah dengan makhluk ya, nggak bisa. Tapi kan kita bisa sedikit merasakan tentang dia dengan memperhatikan makhluk-makhluknya. Kalau kita aja seneng banget dipuji, responnya bisa kayak gitu. Dia tadi bilang gitu sama aku, sampai kelojot-kelojot, mungkin loncat-loncat gitu ya, terus kepleset habis itu ya. Saking senengnya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat bersyukur kepada hamba-hambanya kalau mau datang itu ya kepadanya. Makanya tadi Allah responnya, kita jalan Allah berlari, kita lari Allah dengan kita datangnya sejengkal Allah datangin sehasta. Responnya cepat ya teman-teman. Ya, nah, lalu nanti kita perhatikan sedikit-sedikit ya apa itu hamdalah ya. Ini saya jelaskan dulu biar utuh dulu ya tentang Al-Fatihahnya. Lalu ketika kita itu mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, kata Allah apa? Hambaku memuji aku lagi, gitu ya. Hambaku mengulang pujian kepadaku, karena ini artinya yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kan gitu ya. Terjemahan bebasnya ya, tapi kita bilangnya sama Allah gimana ya Allah. Nah nanti berarti kita harus tahu juga Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa. Yang jelas ini bentuknya adalah bentuk pujian ya. Maka kata Allah, hambaku mengulang pujian kepadaku, dia muji aku lagi. Allah lebih senang lagi teman-teman ya. Yang ketiga, apabila hambaku, makanya teman-teman memujinya kalau nggak pakai ekspresi gimana? Allah ngerasa nggak kalau Allah dipuji? Enggak ya. Coba dulu gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim sambil datar. Cucian jemuran kenapa hidup aku begini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana? Allah ngerasa nggak lagi dipuji? Ya, apalagi alhamdulillahnya gimana? Alhamdulillah. Apalagi tadi Al-Fatihahnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, gitu kata Allah tuh dipuji, memuji mana? Allah mungkin justru merasa lagi diledek. Ya. Bukan yang berpahala malah berdosa, Allah merasa diledek. Ya, makanya sampaikan dengan pikirkan dulu, rasakan, ekspresikan. Lalu pas kita bilang apa? Maliki yaumiddin ya. Kata Allah apa? Hambaku mengagungkanku. Kalau tadi memuji, sekarang tuh Allah hambaku mengagungkanku apa? Dikatakan oleh kita itu, tadi kan memuji ya Allah, makasih atas semua nikmatmu. Kemudian ya Allah, engkau tuh maha baik ya, engkau maha cinta, pengasih, penyayang ya. Ya itu suasananya kelembutan, keindahan gitu ya. Nah, tapi ketika ya Allah Maliki Yaumiddin, engkaulah raja di raja ya, pemilik ya. Hari akhir, bahkan Allah memiliki itu bukan hanya sekarang alam yang ada ini, bahkan masa depan Allah pemiliknya gitu ya. Maka kata Allah, hambaku mengagungkanku gitu ya. Hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Ada kalimat lain begitu ya. Ada riwayat lain gitu ya. Lalu apabila hambaku membaca iya karena abudu wa iya karena stain ya, hanya kepada engkau kami menyembah dan memohon pertolongan, kata Allah apa? Nah ini dia antara aku dengan hambaku. Dan untuk hambaku apa? Ini perantara. Ayat ini perantara. Kalau tadi kan ayat 1, 2, 3 itu buat Allah semua ya. Iya karena abudu hanya kepada engkau kami menyembah, itu berarti bentuk pernyataan ini tuh. Kalau tadi itu pujian-pujian untuk Allah, nah ini bentuk pernyataan, kita sedang menyatakan sesuatu. Maka kata Allah, ini pertengahan ya antara aku dengan hambaku. Nah untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Untukku sudah dapat, aku sudah dipuji. Untuk hambaku apa yang mau dia minta itu untuk dia. Apa kalimat kita minta? Yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, sampai waladhdallin itu ya satu paket ya.
Nah, inilah milik hambaku. Artinya apa? Karena dia sudah minta untuk jalan yang lurus, aku kasih jalan lurus itu. Ya, saya itu teman-teman kadang menerjemahkan jalan lurus itu taufik. Ya, kalau Quran sudah ada Qurannya, bahkan sudah sekian mungkin kita pelajari, tapi kan kita berat melaksanakannya, berarti belum dapat taufik. Ya, jalan lurus itu taufik, sehingga kita mudah melaksanakan semua teori-teori itu, ya, yang dalam Quran. Ya, sehingga kita mudah untuk menghamba, butuh taufik. Nah, kalau saya pribadi menerjemahkan Siratal Mustaqim itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu kan Allah memberikan taufik kepada kita. Ya, karena yang Allah sudah tunjuki dengan diutus Nabi dan Rasul sudah, tapi kita belum tunjukin hati kita, butuh taufik. Ya, nah itu teman-teman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, waladhdallin ya, sampai waladhdallin. Nah, itu untuk dia, untuk hamba. Ya gitu teman-teman. Jadi kalau Al-Fatihah kadang-kala ya itu Al-Fatihahnya itu makanya harus ada jeda setiap ayatnya, makanya itu tumaninah tuh gitu, ada jeda setiap ayat ya, sehingga tartil begitu ya, dan kita bisa menghayati sambil ngebayangin Allah ngerespon ucapan-ucapan kita tadi ya. Allah ngeresponnya dengan lebih ekspresif lagi ya, bahkan meresponnya dengan memberikan apa yang kita minta. Salah satunya teman-teman dimudahkan hadir ikut kajian itu adalah pengkabulan doa. Karena kita minta petunjuk yang lurus, Allah hadirkan, Allah mudahkan kajian, ada kuotanya dan seterusnya. Kadang-kala apa? Allah utus, mau petunjuk yang lurus, Allah utus yang nasihatin kita, ya. Bukan nabi, bukan rasul, kadang-kala anak kita, kadang-kala sahabat kita, kadang-kala pembantu kita, kadang-kala siapanya kita, Allah utus, ya. Sehingga kita dapat pelajaran, dapat jalan yang lurus dengan utusan tadi. Pasti Allah akan kabul. Ya, nah itu. Kitanya aja kadang-kala belum sensitif menangkap bahwa itu utusan Allah untuk ditunjuki ke jalan yang lurus. Datang teman kita, ayo ikutan MSH. 2 hari capek. Padahal bisa jadi tuh pengkabulan gitu ya. Apa MSH ya, ikut ya TNI ya. Nanti di mana TNI habis lebaran? Ya, amin, insya Allah. Nah, ya gabung ya. Kita training healing hati ya teman-teman. Insya Allah semoga Allah mudahkan ya. Ayo Kak ikut parenting. Buat beras aja susah, udah saya pusing nih mikirin masalah sendiri, parenting cuma teori doang, saya susah prakteknya. Nah itu dia, padahal bisa jadi tuh tema parentingnya cocok banget buat kita nanti dimudahkan oleh Allah merealisasikannya. Nah kayak gitu-gitu ya teman-teman. Jadi kembali ke sini lagi ya, yuk besok siapin ya teman-teman, entah itu printan bacaan-bacaan salat ya. Jadi kita bisa bikin catatan-catatan kaki ya di sepanjang print outnya atau bukunya. Tapi saran saya kalau di print terus di biar awet, dijilid ya, begitu dijilid. Jadi kita bisa murojaah, bisa sampaikan lagi nanti sama orang lain begitu ya. Wallahu alam bisawab ya. Sekian dari saya ya teman-teman malam ini ya. Kita mungkin teman ada yang mau itikaf ya, jangan lupa tolong diingat-ingat ya, saling mendoakan, doakan kita semua yang ada di sini ya, semoga semuanya dapat Lailatul Qadar, semoga semuanya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul-betul mendapat gelar takwa setelah Ramadan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi mau ditutup apa mau dibuka sesi pertanyaan? Tutup aja ya. Tutup aja, baik. Sesuai request. Maaf ya teman-teman, pengen sih diskusi tapi sudah ada hak yang lain ya, insya Allah. Semoga nanti silakan aja ya teman-teman, bisa dicicil pertanyaannya di grup, insya Allah mungkin hari Jumat ya bisa terbahas di kajian pejuang subuh nanti ya. Baik teman-teman, alhamdulillah pertemuan workshop ke-16 ini sudah terlaksana. Jazakumullah khair sudah menyimak sampai selesai. Jadi pada intinya adalah yuk teman-teman kita praktekkan agar bisa terus ya memperbaiki sholat kita dan bisa menjadi hujah nanti ya di yaumil akhir, bahwa kita tidak berdiam diri saat kita sudah tahu ilmunya. Baik teman-teman semua, saya izin pamit undur diri, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Insya Allah nanti besok kita kembali lagi di pukul 20:30. Saya cukupkan sampai di sini, mohon maaf lahir batin.
Kita tutup dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap saja, Tayani. Assalamualaikum. Sehat selalu. Assalamualaikum.